Kita kembali lagi bersama dengan Saya, Pak Riki. saya, Bu Nuri, Dan saya, Bu Resti. Kami akan membimbing kalian dalam pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! tepuk semangat. Semangat! Semangat! Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, kita perhatikan pantun berikut. Langit luas, warnanya biru. Cakep! Diciptakan Rabbul Izzati. Cakep! Perhatikan penjelasan guru. Cakep. Supaya engkau mudah mengerti. Silakan menyaksikan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran kelima. Nah, sebelum dimulai kita baca basmalah terlebih dahulu yuk nak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang dibuka buku paketnya halaman 130. Sudah? Oke, di halaman 130 terdapat gambar nih nak nih. Coba kamu perhatikan gambarnya. Ada, ini anak-anak ya, anak-anak sedang berolahraga. Nah, ini ada siswa-siswi dan juga ada pak gurunya nih ya. Coba kamu perhatikan lagi. Nah, ada 2 anak laki-laki ya nak ya, yang sedang berebut nih. Yang sedang berebut atau yang sedang berkelahi nih ya. Sesuai dengan pengamalan sila ketiga, tidak boleh ya nak berebut itu adalah termasuk perilaku tercela ya, tidak patut dicontoh. Nah, sesuai dengan pengamalan sila ketiga harus apa? Saling berbagi. Nah, ini nih saling berebut dan ujung-ujungnya berkelahi. Oh ya kan? Coba kamu perhatikan ya, sedang berkelahi kan? Nah, karena itu perbuatan tercela, akhirnya mereka saling memaafkan, saling meminta maaf juga nih ya, saling meminta maaf. Nah, saling meminta maaf dan juga saling memaafkan. Saling memaafkan ini dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Diingat ya nak ya, saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Ya, menjaga kesatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Nah, di sekolah harus rukun. Agar apa? Agar banyak teman, disayangi teman. Paham ya? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semuanya ya. Dan selalu semangat. Oke, sebelum dimulai tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Bu Resti telah menjelaskan kepada kita di awal pembelajaran hari ini. Oke, yuk kita lanjutkan. Silakan anak-anak dibuka bukunya halaman 131. Sudah? Halaman 131. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pengamalan sila ketiga, 4, dan 5 Pancasila. Oke. Sila ketiga, apa bunyinya anak-anak, masih ingat? Iya, pintar. Apa tadi? Persatuan Indonesia. Alhamdulillah. Sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah pengamalan sila ke-3, 4, dan 5. Yuk kita sama-sama lihat ya. Nah, untuk sila ke-3, Persatuan Indonesia, pengamalannya seperti apa, Pak? Contoh, saling memaafkan. Loh, saling memaafkan. Jadi kita harus saling memaafkan. Kalau berbuat salah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kalau ada orang yang minta maaf, kita maafkan. Atau lebih baik lagi, sebelum orang itu minta maaf, kita sudah maafkan. Sebagaimana Allah ingatkan kepada kita, wal afina 'anin nas, orang yang selalu memaafkan orang lain itu orang hebat. Orang hebat adalah yang memaafkan orang lain. Oke, lanjut contoh berikutnya sila ketiga, apa Pak? Tidak membeda-bedakan agama, ras, suku dan bangsa. Karena kita Persatuan Indonesia ini harus dipupuk dan ditanamkan dan diamalkan. Jadi negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus dijaga. Tidak ada yang beda-bedain. Kamu bukan orang Islam, jangan teman saya. Enggak. Kamu kulitnya hitam, saya kulitnya hitam, nggak boleh temenan sama kulit putih. No. Kamu orang Padang, saya orang Padang, kamu orang Sunda, nggak teman, nggak boleh. Nggak boleh membeda-bedakan antara suku, bangsa, agama dan lain sebagainya, nggak boleh. Ya, karena kita harus bersatu, Persatuan Indonesia. Nggak boleh kita membedakan agama, nggak boleh kita membedakan suku, ras dan bangsa. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Nah, itulah wujud kita harus amalkan. Tapi kalau dalam beribadah itu lain, ya. Kalau beribadah itu pengamalan sila pertama. Kalau beribadah lakum dinukum waliyadin. Yang Kristen jalanin ibadahnya agama Kristen. Yang Muslim agamanya Islam, jalankan agama Islamnya. Yang Buddha silakan agamanya jalankan, lakum dinukum waliyadin. Jangan orang Muslim ngikutin ke gereja atau orang Kristen ngikut ke masjid, enggak boleh. No. Itu pembedanya di situ aja. Tapi dalam sila ketiga ini Persatuan Indonesia apa? Dalam hubungan sosial, dalam bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh membeda-bedakan agama, membedakan suku, ras dan bangsa. Contoh Pak, apa lagi? Yaitu saling menolong. Tolong menolong antara manusia itu wajib. Nah, itulah wujud pengamalan sila ketiga. Pinter. Lanjut, sila keempat pengamalannya nih ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa Pak contohnya? Nih musyawarah pemilihan ketua kelas. Contoh ya yang real. Nah itu anak-anak ya. Nah lanjut. Kita lanjutkan kepada sila yang kelima pengamalannya. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa contohnya? Yaitu berbuat adil terhadap teman. Menolong orang lain tanpa harus menanyakan agama, ras, dan suku bangsa. Nolong ikhlas. Apalagi berbagi, baik apa saja. Baik berbagi makanan, berbagi dalam suka dan duka. Berarti kita harus adil sesama warga Indonesia. Nah kalau ini udah kita jalankan nak, udah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan kokoh. Kita akan jadi warga bangsa Indonesia yang solid. Tidak akan pernah terpecah-pecah. Tidak akan terkotak-kotak kita. Bahkan kita akan menjadi orang warga yang paling kuat di muka bumi ini. Maka para pendiri negara kita merumuskan Pancasila tidak main-main. Dan ingat semuanya. Nanti kamu jadi pejabat. Kamu jadi wakil negara. Wakil rakyat. Bahkan jadi pemimpin. Jangan sekali-sekali ngerubah Pancasila. Karena apa? Ini sudah hak paten ciri khas bangsa Indonesia, yaitu pedomannya Pancasila. Oke? Selamat dan mengamalkannya sehari-hari. Jadilah warga negara Indonesia yang baik, disiplin, pastinya mematuhi dan mengamalkan Pancasila. Oke, cukup sekian. Lanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Nuri. Silakan Bu Nuri. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah sekarang nih kita main tebak-tebakan ya. Coba ya, kita tebak bersama-sama. Coba tebak gambar di bawah ini merupakan sila keberapa? Kita lihat. Oh, di sini ada beberapa siswa yang sedang
bermusyawarah nih. Bermusyawarahnya tentang apa? Oh, ini ada judulnya nih, pemilihan ketua kelas 5. Oh, berarti ini kakak kelas kita nih, kelas 5 nih. Nah, di sini ada beberapa panitia tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Panitia itu apa, Bu? Panitia itu dia yang menyelenggarakan pemilihan itu. Nah, ada satu panitia ini, dia sedang menulis voting. Misalkan nih, siapa yang memilih Alif? Nah, di sini ada 2 kandidat ya, ada 2 kandidat kandidat yang ingin menjadi ketua kelas. Yang pertama namanya Alif, yang kedua Roni. Nah, di sini satu panitia itu menuliskan hasil voting dari siswa kelas 5. Misalkan, siapa yang memilih Alif? Panitianya ini. Kemudian salah satu ada yang mengangkat tangan. Oh, dia ini yang memilih Alif. Kemudian panitianya ini menuliskan, oh, Alif dapat suara 1. Siapa yang memilih Roni? Oh, misalkan ada yang angkat tangan ini. Oh, dia memilih Roni. Jadi tulis 1 suara. Dan seterusnya. Nah, kita lihat nih. Di antara Alif dan Roni, suara terbanyak itu siapa? Suara terbanyak yang terpilih. Alif. Berarti hasil dari pemilihan ketua kelas ya, berdasarkan musyawarah dan pengambilan voting, yang terpilih menjadi ketua kelas adalah Alif. Kenapa kok Alif? Karena dia yang terpilih oleh teman-temannya yang paling banyak, mendapatkan suara yang paling banyak. Sedangkan Roni hanya mendapatkan 2 suara. Ya, nah kira-kira nih hasil dari gambar ini nih itu sila keberapa? Ketiga, keempat, apa kelima? Berapa? Betul, sila keempat. Oke, hebat. Kenapa sila keempat? Ingat, sila keempat ini bunyinya gimana? Kata kuncinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tuh ada kata-kata permusyawaratan ya. Bermusyawarah itu kata kuncinya. Oke, bisa ya? Mudah ya? Lanjut ya, oke selanjutnya. Nah, coba tebak lagi gambar di bawah ini. Merupakan sila keberapa? Yang pertama. Wah, ada 2 orang siswi yang saling berjabat tangan. Kira-kira mereka ngapain ya? Mungkin ya ketika tadi saat istirahat, mereka berdua ini bertengkar, berantem, terus akhirnya saling memaafkan nih, berjabat tangan. Kira-kira saling memaafkan ini merupakan sila keberapa? Coba ke 1, 2, 3, 4, atau 5? Siapa yang bisa? Sila keberapa? Jawabannya adalah sila ketiga. Siapa yang jawab sila ketiga? 100 berarti betul. Saling memaafkan merupakan sila ketiga. Nah, yang terakhir nih, ada gambar apa ini? Oh, ini ada seorang laki-laki yang sedang menolong nenek yang tua renta ini. Membantunya ngapain kira-kira? Membawakan sebuah tentengan atau barang yang dibawa oleh sang nenek ini. Nah, kira-kira mereka berdua ini saling kenal nggak? Tidak, lihat deh. Yang pertama, anak laki-laki ini, seorang laki-laki ini, dia memakai peci. Oh, berarti dia beragama Muslim nih, orang Islam. Sedangkan neneknya, lihat. Ya, kita tidak tahu apakah nenek ini orang Muslim atau tidak. Kita juga tidak boleh menilai seseorang itu dari luarnya saja, ya kan? Tapi seorang laki-laki ini dia menolong nenek ini tanpa memandang agama, tanpa memandang nenek ini sukunya apa, rasnya apa, temannya atau bukan, neneknya dia atau bukan. Tapi seorang laki-laki ini tetap membantu membawakan barang nenek ini dengan ikhlas. Kira-kira contoh dari gambar ini merupakan sila keberapa? Keberapa? Betul, sila ke-5. Yang jawab sila ke-5 berarti 100. Betul jawabannya. Mudah ya anak-anak ya? Oke, diingat-ingat pokoknya pengamalan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Kita amalkan sehari-hari. Diingat ya, sila pertama bagaimana, sila kedua bagaimana, sila ketiga pengamalannya bagaimana, keempat bagaimana, dan kelima, sila kelima seperti apa ya. Sudah dijelaskan oleh Bu Resti tadi dan sudah dijelaskan oleh Pak Riki pula. Oke.
Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya anak-anak. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa setiap hari harus selalu salat lima waktu. Dan tak lupa setelah selesai sholat, hendaknya mendoakan kedua orang tua, ayah bundanya ya anak-anak ya. Baik. Mari bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai jumpa besok, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Tetap semangat ya. Amin. Semoga sehat selalu.